Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidki Anafal. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer, yakni tentang subnetting dan cara implementasinya pada Cisco Packet Tracer. Oke, di sini sudah ada contoh kasusnya. Sebagai seorang administrator jaringan di tempat kerja, Anda diminta untuk membangun jaringan lokal kantor yang terdiri dari ruang direksi dengan jumlah sebanyak 5 komputer, ruang supervisor di samping ruang direksi berisi 15 PC, ruang bagian humas berisi 7 PC, ruang IT dan ruang staff masing-masing berisi 3 PC dan 25 PC. Setiap ruang berbeda network, namun tetap bisa terhubung menggunakan sebuah router. Perintahnya, gambarlah desain topologi jaringan yang akan Anda bangun, dan alokasikan IP address dan subnetting untuk masing-masing ruangan. Oke, dalam menentukan IP address, kita tidak boleh sembarang menentukannya, agar dalam percobaan yang kita lakukan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Dalam contoh kasus ini misalnya, jumlah PC yang paling banyak digunakan dalam satu ruangan yaitu 25 PC yang berada di ruang staff. Maka kita gunakan tabel CIDR/C, yakni pada format CIDR/27. Kenapa? Karena pada subnet/27 ini mengandung 30 komputer yang bisa terhubung dalam satu network. Pada subnet/27 ini jumlah subnetnya itu 8 subnet dan netmax-nya itu 255.255.255.224. Oke, kita lanjut saja ke perhitungan subnetnya. Sebelum itu, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam subnet ini. Yang pertama yaitu jumlah subnet, yang kedua jumlah host per subnet, yang ketiga blok subnet, dan yang keempat yaitu alamat host broadcast. Oke, kita lanjut. Network yang saya gunakan di sini adalah 160.160.0/27 di sini sama dengan subnet max 255.255.254. Oke, untuk mencari jumlah subnetnya, rumusnya yaitu 2 pangkat X, di mana X adalah banyaknya bit bernilai 1 pada oktet terakhir. Kita kembali kita lihat pada tabel sebelumnya. Di sini jumlah bit bernilai 1 pada oktet terakhir ada 3. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi jumlah subnetnya itu adalah 8 subnet. Oke, selanjutnya yaitu jumlah host subnet. Rumusnya 2 pangkat Y dikurangi 2, di mana Y adalah banyaknya bit bernilai 0 pada oktet terakhir. Oke, kita lihat tabel sebelumnya. Jumlah bit bernilai 0 ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi 2 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 30. Selanjutnya yaitu blok subnet. Rumusnya 256 dikurangi nilai terakhir subnet max. Nilai terakhir dari subnet max ini adalah 224. Jadi 256 dikurangi 224 sama dengan 32. Dan pada blok subnet ini subnet awalnya itu adalah 1.0 dan yang selanjutnya itu 1.2 hingga pada 1.224. Untuk penjumlahnya bisa dilihat pada di bawah ini hingga pada penjumlahan hasil 256. Oke, selanjutnya yaitu alamat host broadcast. Pada subnet pertama, subnet awal atau IP yang paling awal yang saya gunakan itu adalah 160.160.1.0. Dan IP paling akhir yang saya gunakan itu adalah atau broadcastnya 160.160.1.31. Dan untuk host yang pertama 160.160.1.1 dan host yang terakhir 160.160.130. Di sini disesuaikan dengan jumlah PC yang digunakan hingga pada subnet 8. Oke, di sini adalah tampilan yang saya sudah buat sebelumnya. Yang ada di dalamnya itu adalah IP address, netmax, network, broadcast, dan gateway. Di sini dibuat dari masing-masing ruangan, seperti ruang direksi, ruang supervisor, ruang humas,
ruang IT dan ruang staff. Untuk ruang direksi, IP address yang saya gunakan di sini yaitu 160.160.1.1 sampai dengan 160.160.1.5 dengan netmask 255.255.255.224 dan networknya 160.160.1.0/27. Broadcastnya 160.160.1.31 dan gateway-nya 160.160.1.30 dan seterusnya. Oke, kita lanjut saja ke topologi jaringannya menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita pergi ke atau kita buka ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini saya sudah membuat sebelumnya topologi jaringannya dan sudah berisi IP-IP yang diperlukan dan komponen-komponen yang diperlukan. Seperti pada kotak biru di sini, yaitu ini adalah ruang direksi yang berisi 5 PC. Kotak berwarna merah di sini adalah ruang supervisor berisi 15 PC dan kotak berwarna hijau di sini adalah ruang humas berisi 7 PC. Kotak berwarna oranye adalah ruang IT berisi 3 PC. Kotak berwarna kuning adalah ruang staff berisi 25 PC. Untuk meletakkan PC pada tampilan Cisco Packet Tracer di sini, kita pergi ke tampilan paling bawah pojok kiri, lalu tekan End Device. Di sini ada PC, lalu kita letakkan sesuai kebutuhan PC yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya komponen yang diperlukan itu adalah switch. Untuk mencari switch, kita tekan Network Device, switch. Lalu di sini ada beberapa pilihan jenis dari switch. Saya menggunakan yang 290T. Caranya yang sama seperti yang tadi, tekan klik lalu pilih sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu yang dibutuhkan adalah router. Untuk router ada di sampingnya, yaitu sini klik. Sini juga ada beberapa jenisnya. Saya menggunakan yang PDMT. Nah, kita coba pertama dulu dalam satu ruangan. Apakah berhasil atau tidak? Kita coba dengan cara mengeping. Pada PC 1, kita ping ke PC 5 pada ruang direksi. Caranya yaitu dengan klik PC-nya, lalu pergi ke desktop, lalu command prompt. Sebelum itu, kita perlu tahu IP pada PC 5 pada ruang direksi itu. Klik IP configuration. Nah, di sini IP-nya. Lalu kita kembali pada PC yang pertama, lalu tekan command prompt. Lalu kita ping dengan IP address yang tadi, ping 160.160.1.5. Tekan enter. Lalu akan terreply. Artinya di sini cobaan ini berhasil. Oke. Nah, apabila ada pertanyaan, bagaimana cara kita mengeping dari satu ruangan PC yang terdapat dari satu ruangan ke PC yang terdapat dari ruangan lainnya? Misal, pada PC 1 di ruang direksi akan mengeping pada PC yang berada di ruang humas, PC 1 yang berada di ruang humas. Kita perlu yang namanya router. Dan router di sini kita perlu setting juga. Caranya itu kita klik routernya. Lalu di sini ada tampilan modul. Modul sini ada komponen yang perlu kita masukkan. Dan caranya itu pertama-tama kita off-kan dulu di sini tombolnya. Lalu kita pilih, yang saya pilih adalah PT Router NM1JFE. Lalu kita klik, lalu tambahkan pada tampilan ini banyak sesuai pada jumlah ruangan pada contoh kasus ini. Pada contoh kasus ini jumlah ruangannya itu 5. Setelah itu kita hidupkan kembali, lalu kita pergi ke configuration. Di sini ada interface. Pada fase Ethernet 0 atau ini adalah kita perlu masukkan IP dan subnet max-nya. IP address di sini adalah gateway yang ada pada ruang direksi.
pada fase terminal adalah IP yang dimasukkan adalah gateway yang ada pada ruang direksi. Gateway-nya itu 160.160.130 dan subnet mask-nya itu sama 224. Lakukan hal yang sama pada host internet yang lain hingga pada ruang yang kelima. Dan jangan lupa untuk meng-on-kan port status atau menghidupkan port statusnya agar percobaan bisa berjalan. Oke, kita coba langsung mengeping pada PC 1 di ruang direksi, mengeping pada ruang humas pada PC 1. Kita lihat dulu IP-nya, IP configuration 160.160.1.65. Kita klik pada PC pertama di ruang direksi, lalu tekan command prompt, lalu kita ping sesuai IP-nya, ping 160.160.1.65. Kita tekan enter. Nah, di sini misalnya awalnya itu akan muncul RTO atau request timeout, lalu akan reply setelah itu. Kenapa? Karena di sini dibutuhkan proses untuk menyampaikan input atau data yang ingin disampaikan dari PC 1 ke ruangan lainnya. Nah, setelah itu jika kita mengepingnya lagi, maka proses itu akan langsung terreply. Kita coba ya, ping 160.160.1.65, enter. Nah, langsung terreply. Nah, dari percobaan ini atau tampilan ini bisa dikatakan percobaan yang kita lakukan ini bisa dikatakan berhasil. Oke, sekian dulu dari pembahasan kali ini tentang subnetting menggunakan Cisco paket tracer. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.